Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila dengan NIM 243200159, mata ujian Pendidikan Agama Islam dengan dosen penguji Bapak Sofwan Hadi Kusuma. Fitrah itu berarti suci dan bersih, dan fitrah juga memiliki dua makna. Yang pertama itu cenderung kepada kebenaran, dan yang kedua itu cenderung kepada agama. Dalam surah Ar-Rum ayat 30 dijelaskan bahwa Allah menciptakan setiap manusia itu bukan dalam keadaan kosong. Yakni semua manusia diciptakan oleh Allah itu memiliki fitrah atau potensi, yaitu fitrah beragama yang lurus. Nah, kemudian fitrah itu bisa berkembang itu tergantung dengan pendidikan orang tua yang orang tua berikan kepada anak dan lingkungan sekitarnya, sehingga bagi kita yang muslim itu bersyukur karena diberikan orang tua yang beragama muslim. Jadi fitrah kita akan tetap terus berjalan baik sebagaimana kita mengatur lingkungan sekitar kita, seperti itu. Akidah berasal dari kata akoda. Secara bahasa, akidah memiliki arti yaitu ikatan atau simpul yang kuat. Secara istilah, merupakan suatu keyakinan yang tertanam dalam diri seseorang dengan apa yang mereka yakini. Nah, menurut pendapat Ustadz Felix Xiao, bahwa akidah itu diumpamakan seperti akar tumbuhan. Akar tumbuhan itu berproses atau tumbuh itu tidak terlihat. Jadi karena dia ada di dalam tanah, jadi prosesnya tidak terlihat. Namun jika berproses dengan benar dan baik, maka akar itu akan menumbuhkan tanaman atau tumbuhan yang sehat, yang indah, dan yang kokoh. Nah, maksudnya adalah jika akidah itu tertanam dengan baik di dalam diri seorang muslim, maka muslim itu akan menjadi pribadi yang baik, yang kuat atas apa yang mereka yakini. Contohnya, mereka meyakini bahwa Allah adalah Tuhan mereka, Nabi Muhammad sebagai Nabi mereka gitu. Mengapa setiap muslim harus memiliki akidah yang kuat? Karena akidah itu akan mempengaruhi cara kita bertindak dan berpikir. Nah, peran apa aja sebagai mahasiswa yang dapat diterapkan dalam akidah itu? Yang pertama itu mungkin belajar. Semakin kita yakin memiliki akidah yang kuat dalam belajar, kita akan bersungguh-sungguh melakukan hal tersebut, karena kita akan meyakini bahwa belajar itu akan mendapatkan pahala, mendapatkan ridho Allah, karena Allah menyukai hambanya yang menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, yang kedua itu sebagai mahasiswa muslim mungkin dalam beribadahnya. Nah, karena kita memiliki akidah yang kuat akan Allah itu Tuhan kita, maka kita sudah seharusnya bersungguh-sungguh juga dalam ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lainnya. Nah, itu akan mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Jadi kita kayak lebih yang tadinya kita mau lalai dalam sholat, karena kita memiliki akidah yang kuat, itu akan mengubah cara kita berpikir untuk kita tidak lalai dalam sholat. Sebagai contohnya, salah satunya itu. Mengapa jika kita melaksanakan sholat itu akan mencegah kita melakukan perbuatan tercela? Itu karena Allah memberikan sebuah keistimewaan dalam sholat. Bagi hambanya yang mengerjakan sholat, itu akan diberikan ketenangan hati dan jiwa. Jika kita nih memiliki masalah, Rasulullah juga menganjurkan kepada umatnya untuk kita mengambil air wudhu lalu sholat. Kenapa? Walaupun kita tidak langsung mendapatkan solusi atas masalah yang kita hadapi, setidaknya hati kita sudah jauh lebih baik dari sebelum kita sholat. Nah, jika kita sudah sholat terus kita mendapatkan ketenangan tuh, itu akan sangat berpengaruh atas pikiran kita, karena kita akan dapat mengontrol pikiran kita. Jadi solusi itu akan
secara perlahan-lahan tuh datang, dan itu tuh akan mempengaruhi perilaku kita juga, sehingga ketenangan itu sangat penting atas perilaku dan tindakan kita. Menurut saya, perbuatan yang mereka lakukan itu termasuk perbuatan syirik karena menyekutukan Allah. Jadi mereka membuat sesaji untuk laut itu beranggapan bahwa setelah apa yang mereka lakukan itu akan memberikan rasa aman dan menjaga mereka dari mara bahaya. Padahal semua terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa setelah mereka melakukan hal maksiat tersebut, daerah mereka tidak lagi terjadi bencana dan malah menjadi daerah yang makmur. Nah, menurut saya, setelah saya lihat video TikTok dari Ustadz Hanan Attaqi, itu jika Allah tidak lagi menegur hambanya yang berbuat maksiat, dan Allah membiarkan mereka hidup dengan nyaman, dengan bahagia, itu termasuk Allah sudah tidak peduli lagi dengan mereka. Karena kalau Allah masih sayang sama hambanya, maka Allah akan memberikan teguran dan memberikan kesempatan kepada hambanya yang mau bertaubat. Karena sesungguhnya Allah itu ingin hambanya itu diuji dengan tujuan hambanya lebih dekat lagi dengan Allah, yaitu insaf, kembali lagi kepada Allah. Karena ya Allah Tuhan seluruh alam. Nah, kemudian mereka ini yang tidak mendapatkan teguran dari Allah, mereka ini termasuk orang-orang yang dijauhi oleh Allah, dan ini disebut dengan istidraj. Ibadah itu kan ada ibadah madhuh dan ghairu madhuh. Nah, ibadah madhuh itu ibadah umum, yaitu hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi kayak ibadahnya itu sudah diatur oleh Allah sendiri, kayak sholat, puasa, zakat gitu. Nah, ghairu madhuh itu merupakan ibadah yang dilakukan dengan niat karena Allah dan mendatangkan kebaikan. Nah, itu tuh contohnya seperti kita belajar di sekolah maupun di kampus. Nah, jika kita bersungguh-sungguh dalam belajar dengan niat karena Allah, itu akan mendapatkan pahala, dan Allah itu sangat menyukai hambanya yang menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mempermudah jalan untuk menuju surga. Jadi betapa mulianya bagi seorang penuntut ilmu. Nah, jika kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan bagi diri kita sendiri dan khalayak sekitar, itu akan menjadi amal jariah bagi diri kita sendiri dan mendapatkan pahala juga dari Allah. Allah itu ada menurut sudut pandang biologi mungkin, dengan terciptanya makhluk hidup di muka bumi ini, sebagai contohnya salah satunya manusia yang memiliki sistem-sistem tubuh yang sangat kecil, detail, dan sangat teratur. Nah, itu termasuk salah satu bukti bahwa sistem-sistem tubuh kita itu tercipta bukan karena kebetulan, tapi ada sang pencipta. Nah, itu tuh yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini balik lagi kepada akidah kita, tinggal bagaimana kita meyakini Allah dengan hati, terus mengucapkan dengan lisan kalimat syahadat, dan mengamalkan dengan cara kita beribadah kepada Allah. Nah, dari situ, dari menurut saya, sudut pandang biologi itu membuktikan bahwa sang pencipta itu ada, karena semua di muka bumi ini tuh hidup secara teratur dan terstruktur gitu.